Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jamaah di sini, jamaah media sosial yang berbahagia, mari kita memanjatkan puji syukur dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah di sini, jamaah media sosial, saya akan menyampaikan manusia yang bertakwa. Manusia bertakwa itu bagaimana? Manusia yang menjalankan kewajibannya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, bisa. Di dalam Al-Hujurat ayat 13 yang artinya wahai manusia. Jadi ini yang ingin disampaikan manusia semua. Manusia semua harus bagaimana? Belum orang beriman dulu. Ya ayuhan nas, ya. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Jadi ya, innama akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita itu kalau ingin bertakwa kepada Allah, maka kita harus memelihara silaturahim. Kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, semuanya itu bersatu. Kemudian semua manusia itu hidupnya ingin bahagia. Tetapi Allah menjelaskan kalau ingin mulia hidupnya itu harus bertakwa, ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133 135 artinya bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. 134. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau mendolimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosanya selain Allah? Mereka pun tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Jadi kalau pengen menjadi orang yang masuk surga, itu harus menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana orang takwa itu? Yang pertama, berinfak di waktu lapang maupun sempit. Jadi memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, ya. Walaupun itu nggak punya uang, uangnya hanya 10.000, diberikan kepada yang berhak menerima atau yang tidak punya kekurangan, umpama teman kita beri, atau tetangga kita kalau mereka butuh, atau pengemis nggak punya uang untuk makan. Orang takwa kemudian cirinya yang kedua bagaimana? Orang yang mampu menahan amarahnya. Kalau marah tidak jadi marah, ya. La taghdab kata Rasulullah, jangan marah. Kemudian yang ketiga bagaimana orang manusia yang bertakwa masuk surga? Memaafkan kesalahan orang lain. Memang memaafkan kesalahan orang lain itu gampang-gampang susah. Kalau kita dikecewakan, diputus cintanya, diapain itu orang lain salah besar itu kita memaafkan piye rasanya ya. Kalau kamu rasanya gak enak ya. Nah itu harus dienak-enak nih. Nah itulah orang yang bertakwa, memaafkan dia. Dia membuli kita, wis kita maafkan. Dia melakukan hal yang buruk,
kita maafkan. Tapi kita harus waspada, diumbar aja tidak boleh. Kita waspada agar orang yang melakukan itu jangan mengulangi lagi, diberitahu. Kalau nggak bisa ya dilawan, awake dhewe nglawan. Kamu nganu aku terus gak boleh ngono. Ono gelut. Ya awake dhewe gelut iki gunane apa? Ngene artinya apa-apa. Ya. Kalaupun itu memang terdesak ya kamu harus belajar bela diri. Ya. Kalau bisa melumpuhkan dia, nggak apa-apa. Biar dia kapok, ya, melakukan kesalahan terus, nggak roh salah, nggak kroso dia bersalah. Ada orang seperti itu. Kita memaafkan terus, sampai sumpek hatinya awake di loro. Ada itu wanita maupun laki-laki, perempuan, pria, wanita itu ada. Gak kroso dia itu bersalah besar, itu gak kroso. Makanya orang yang bertakwa pengen masuk surga memaafkan kesalahan orang, walaupun hatinya menduongkol, merongkol, memanu pengen piye lah. Nah, itu maafkanlah dia. Masalah engko dibales itu Gusti Allah sing bales, jangan kita. Seperti yang terjadi saat ini, wabah penyakit gak barbar ini bagaimana ini? Ini penyakit dari Allah atau buatan orang? Ya terserah, nanti Allah akan memberikan waktunya, suatu ketika Allah akan memberikan balasannya. Bu piye sing wong sing menyebarkan penyakit itu? Ya. Terserah Allah. Kita kalau rakyat kecil tidak bisa apa-apa ya, bisanya hanya berusaha agar sehat, protokol kesehatan, kemudian berdoa kepada Allah agar orang yang memberikan wabah penyakit dengan sistem-sistem mereka, dengan rencana-rencana mereka, kita doakan mereka sadar. Amin ya. Yang keempat, orang yang bertakwa itu bagaimana? Yang masuk surga bersegera mengingat Allah dan memohon ampun atas kesalahan-kesalahan, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa besar maupun kecil yang dia lakukan, kecuali musyrik. Kalau musyrik enggak diampuni, ya. Kecuali musyrik. Makanya kita jangan musyrik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mintanya kepada Allah, iya kana butuh wa iya kana stain. Ojo percaya keris enek anune, aja ben kebal ben anu gak usah. Enek ake sabu inten dan sebagainya. Kalau ilmu, hal-hal ilmu yang dilakukan itu kan bukan karena musyrik, bukan, karena dia melakukan hal yang terbaik, bisa menendang tingkat tinggi, pukulan jarak jauh, bisa terbang dan sebagainya, karena ginkang dan sebagainya, karena loncatan-loncatannya latihan terus. Seperti orang luar negeri itu namanya itu apa itu? Sing meloncat seperti pesenam itu kan, dia tidak menggunakan jin maupun jun, dia latihan terus. Makanya latihan bisa memberikan dia keahlian meloncat ke sana kemari, dhuwur ini. Nah itu kan olimpiade itu loh, kamu lihat, ya. Nah itu bisa. Memang manusia itu kalau latihan terus bisa ahli, ya, bisa ahli. Seperti membaca, menulis Al-Quran itu, kalau kita banyak membaca, menulis ya ahli. Seperti senam, loncatan apa itu, terus bisa apa? Merayap di dinding itu karena dia latihan. Terus bisa memanjat cepat, turun dengan cepat, itu juga belajar dia, tidak dengan jin jun itu enggak. Itu bukan musyrik, tapi adalah apa? Kecepatan dia karena dia melakukan hal yang dia lakukan, terbiasa lah. Seperti balapan sepeda motor itu kan buruan terus, gene sing ngalahne itu karena dia latihan terus. Juga latihan karate, silat, taekwondo, wushu, kempo dan sebagainya.
Itu semua karena dia terbiasa latihan. Makanya dia bisa melakukan hal yang tidak lumrah dilakukan oleh manusia. Sebenarnya sudah kebiasaan dia melakukan itu, ya. Makanya kalau ingin menjadi orang yang bertakwa harus melakukan 4 hal itu: berinfak, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang, memohon ampun, mengingat Allah kalau melakukan dosa yang kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti ada forum pertanyaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.